Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 Ekonomi Koperasi akan mempresentasikan mengenai laporan kami, yaitu dengan judul Eksistensi Koperasi di Era Modernisasi. Di mana pada kelompok ini kami beranggotakan 3 orang, yaitu Huda Ramadan, Mayuni Indah Lestari, dan saya, Melinda Maharani Pramudita. Pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama ada latar belakang. Nah, latar belakang ini akan disampaikan oleh teman saya yaitu Mayuni Indah Lestari. Baik, terima kasih Melinda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang kami ambil berdasarkan data BPS dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Di sini koperasi mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu pada tahun 2015 koperasi itu yang aktif berjumlah 150.223 koperasi, sedangkan pada tahun 2020 koperasi mengalami penurunan hingga mencapai angka 127.124 koperasi. Di sini penurunan ini tuh terkadang ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Padahal yang kita ketahui peran koperasi itu sangat penting bagi perekonomian masyarakat Indonesia, terutama sangat menyokong ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Di sini yang pastinya itu dari beberapa peran koperasi yang ini itu kan sangat penting ya, tetapi masyarakat itu kurangnya kesadaran akan peran koperasi yang sangat penting. Jadi masyarakat itu seringkali ada beberapa yang memahami tentang peran koperasi, tapi dia tidak ikut dalam gerakan koperasi ataupun bergabung dalam koperasi untuk membangkitkan koperasi itu sendiri. Makanya seperti yang disampaikan berdasarkan data BPS, beberapa koperasi itu menghilang ataupun dari yang awalnya 150.000 menjadi 120.000. Di sini pemerintah melakukan gerakan koperasi guna meningkatkan kualitas koperasi. Jadi meskipun kuantitas koperasi itu berkurang, tapi pemerintah di sini menggalakkan gerakan koperasi untuk meningkatkan kualitas koperasi. Jadi masyarakat lebih percaya lagi dengan adanya koperasi. Tetapi tentang bagaimana tantangan pemerintah di era milenial seperti saat ini, maka dari itu kita di sini akan membahas mengenai eksistensi koperasi di era modernisasi. Dan rumusan masalah yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama, mencari tahu bagaimana perkembangan koperasi di masyarakat, yang kedua mencari tahu bagaimana pemahaman masyarakat mengenai koperasi, dan yang ketiga bagaimana keikutsertaan masyarakat dalam mengembangkan koperasi di Indonesia. Di sini tujuan yang akan kita capai itu yaitu ada dua, yaitu yang pertama secara objektif dan yang kedua secara subjektif. Kalau tujuan secara objektif di sini menerangkan untuk mengetahui perkembangan koperasi di Indonesia, untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai koperasi, untuk mengetahui keikutsertaan masyarakat dalam mengembangkan koperasi di Indonesia. Sedangkan yang secara subjektif ini adalah untuk menambah pengetahuan penelitian dalam bidang koperasi di Indonesia. Yang kedua adalah untuk memperoleh data-data sebagai pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan mengenai pengembangan koperasi di Indonesia. Untuk selanjutnya, dari manfaat penelitian yang akan kita lakukan, ini terbagi menjadi dua juga. Yang pertama pastinya secara manfaat secara teoritis, dan yang kedua adalah manfaat secara praktis. Sedangkan untuk manfaat secara teoritis, ini adalah bermanfaat untuk memberikan pengetahuan bagi perkembangan ilmu di bidang ekonomi koperasi. Yang kedua, sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya. Sedangkan untuk manfaat secara praktis, di sini memberikan manfaat penalaran yang kritis dengan membentuk pola pemikiran yang
dinamis dengan mengetahui kemampuan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Sedangkan untuk yang kedua adalah memberikan masukan bagi para pihak yang terkait dan terlibat dalam Badan Usaha Koperasi Indonesia. Baik, selanjutnya untuk kajian teori akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Melinda. Silahkan Melinda. Oke, terima kasih Mai. Selanjutnya kajian teori. Yang pertama yaitu ada sejarah koperasi. Nah, di sini ada sejarah perkembangan koperasi, di mana koperasi ini mulai tumbuh dan berkembang itu di Inggris sekitar tahun 1844 yang dipelopori oleh Charles Howard dan itu bertempat tinggal di kampung Rochdale. Namun, sebelumnya itu sebenarnya itu sudah ada inspirasi mengenai gerakan koperasi. Sejak terjadinya revolusi industri dan penerapan sistem ekonomi kapitalis, di mana gerakan ini itu digunakan oleh masyarakat ekonomi yang lemah, terutama itu buruh yang penghasilannya itu sangat kecil. Nah, gerakan ini tuh sebenarnya bertujuan untuk memecahkan sebuah persoalan ekonomi yang diakibatkan karena tekanan dari pemilik perusahaan yang menyebabkan ekonominya itu semakin melemah. Setelah koperasi itu berkembang di Inggris, koperasi itu akhirnya menyebar ke berbagai negara, baik di Eropa, Amerika, dan Asia, termasuk di Indonesia. Nah, dalam perkembangan koperasi itu menjadi suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat dengan upaya untuk memecahkan kebutuhan hidup dan memecahkan permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi. Selanjutnya yaitu ada perkembangan koperasi di Indonesia. Perkembangan koperasi di Indonesia ini yang pertama pada zaman Belanda, di mana pada tahun 1908 Raden Sutomo melalui Budi Utomo itu berusaha untuk mengembangkan koperasi rumah tangga. Tetapi itu masih kurang berhasil karena masih kurang dukungan dari masyarakat. Nah, hal ini itu disebabkan karena kesadaran masyarakat mengenai manfaat koperasi itu masih sangat rendah. Kemudian, pada tahun 1913, Serikat Dagang Islam yang kemudian menjadi Sarekat Islam ini melopori berdirinya beberapa jenis koperasi industri kecil dan kerajinan. Namun, ini pun juga tidak bisa bertahan lama. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya penyuluhan pada masyarakat dan juga miskinnya koperasi di waktu itu. Setelah itu, perkembangan koperasi di Indonesia menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan, yaitu adanya studi klub pada tahun 1928. Ini merupakan kelompok intelektual Indonesia yang sangat menyadari mengenai peranan koperasi sebagai salah satu alat perjuangan bangsa. Jadi pada tahun 1939, koperasi Indonesia ini mulai tumbuh pesat dan mencapai 1712 koperasi. Seperti itu. Selanjutnya pada zaman Jepang, di mana pada masa ini usia koperasi di Indonesia disesuaikan dengan asas kemiliteran. Usaha koperasi di Indonesia ini hanya dibatasi pada kepentingan Perang Asia Timur Raya yang dikorbankan oleh Jepang. Jadi pemerintah Jepang ini menetapkan suatu kebijakan pemisahan urusan koperasi dengan urusan perekonomian. Nah, fungsi koperasi pada periode ini benar-benar hanya sebagai alat untuk mendistribusikan bahan-bahan kebutuhan pokok untuk kepentingan perang Jepang, dan bukan untuk kepentingan rakyat. Seperti itu. Selanjutnya, perkembangan koperasi pada periode 1945 hingga 1967. Jadi pada tahun ini, berkat kerja keras jawatan koperasi demi mencapai tujuan koperasi supaya sejalan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945
dan juga menetapkan dukungan penuh dari masyarakat. Tetapi, perkembangan yang menggembirakan ini itu tidak berlangsung lama. Jadi, sebagai akibat diterapkannya sistem demokrasi liberal, perkembangan koperasi ini tuh menjadi terombang-ambing. Seperti itu. Lalu, poin selanjutnya ada dampak revolusi industri terhadap pemikiran koperasi. Revolusi industri yang terjadi di Inggris ini mempunyai sumbangan bagi lahirnya kapitalisme. Tetapi, revolusi itu sendiri tidak akan terjadi tanpa didahului oleh suatu rangkaian penemu di bidang industri sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi dengan adanya revolusi ini, masyarakat itu ada yang memberikan tanggapan positif dan juga ada yang memberikan tanggapan negatif, terutama yang berdampak pada kehidupan masyarakat golongan bawah. Bisa dicontohkan yaitu pada kehidupan buruh, revolusi industri ini memberikan akibat yang kurang menguntungkan. Contohnya, perbedaan lapisan antara pengusaha pabrik yang kaya dan buruh pabrik yang miskin. Terus ada pekerjaan buruh pabrik menjadi berat dan menjemukan. Penggunaan mesin-mesin ini akan mengurangi tenaga manusia untuk memproduksi untuk barang yang diproduksi di pabrik tadi. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya ada definisi dan jenis koperasi, di mana koperasi ini didefinisikan sebagai bentuk peraturan dan tujuan tertentu, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu untuk melaksanakan kegiatan tertentu dan berdasarkan asas kekeluargaan. Di mana koperasi ini memiliki 5 jenis. Yang pertama yaitu koperasi simpan pinjam, di mana koperasi ini merupakan koperasi yang penyelenggaraannya di bidang tabungan dan sekaligus memberikan kredit bagi para anggotanya. Yang kedua ada koperasi produsen. Koperasi produsen merupakan koperasi yang anggotanya meliputi para produsen. Yang ketiga ada koperasi konsumen. Merupakan koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi para anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh anggota. Selanjutnya ada koperasi pemasaran, yang fungsinya untuk menampung produk barang maupun jasa yang dihasilkan oleh anggota untuk selanjutnya dipasarkan kepada konsumen. Dan yang terakhir ada koperasi jasa, di mana koperasi ini memiliki identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa atau produsen jasa. Next. Nah, ini selanjutnya ada perbedaan koperasi dengan badan usaha lain. Nah, yang pertama itu dibedakan dari segi anggotanya. Keanggotaan koperasi itu terbuka untuk semua pemakai. Nah, juga selain itu dapat bekerja atau tidaknya koperasi itu bergantung dari partisipasinya. Sementara itu, keanggotaan perusahaan baik swasta maupun BUMN ini bersifat terbuka untuk para penanam saham tertentu. Yang kedua, dilihat dari segi modal, di mana modal koperasi ini terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dana hibah yang berasal dari modal sendiri. Selain itu, modal koperasi itu juga berasal dari modal pinjaman yang berasal dari anggotanya sendiri. Sedangkan untuk badan usaha yang lainnya, penanaman modal ini diperoleh dari pemberian saham yang ditawarkan dengan harga pasar. Jadi, di badan usaha lain, semakin banyak yang menanam modal, maka semakin banyak pula jumlah modal yang diperlukan oleh perusahaan. Yang ketiga, ditinjau dari segi pemilik. Dalam koperasi, pemakai adalah pemilik dan hak kepemilikan koperasi berada pada semua anggota koperasi berdasarkan atas dasar yang adil dan sama. Setiap anggota memiliki kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur pada anggaran dasar. Sedangkan dalam badan usaha yang lain,
Penanaman saham adalah hanya pemilik atau para pemilik perusahaan. Jadi penanaman modal mendapatkan keuntungan sebanding dengan modal yang ditanamkan oleh masing-masing penanam atau pemilik modal. Dan yang terakhir ditinjau dari segi manfaat, di mana dalam koperasi anggota memperoleh manfaat sebanding atau jasa yang diberikan baginya oleh koperasi. Tingkat bunga yang dibayarkan untuk modalnya itu juga terbatas. Sedangkan dalam badan usaha yang lain, didirikannya hanya dengan tujuan untuk memperoleh laba dengan sebesar-besarnya. Dalam koperasi, kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijakan usahanya terletak di tangan para anggota melalui RAT. Sedangkan dalam badan usaha yang lain, kekuasaan tertinggi berada pada pemegang saham dan berjalan sesuai dengan jumlah modal yang diinvestasikan melalui saham. Next. Selanjutnya ada metodologi penelitian yang akan disampaikan oleh rekan saya, Huda. Silahkan, Huda. Oke, terima kasih Melinda. Mungkin bisa next ya. Halo. Mungkin bisa next. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Nah, penelitian kita menggunakan penelitian kualitatif. Nah, menurut Moleong, penelitian kualitatif itu merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya kayak perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Nah, kalau secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Nah, penelitian kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan fenomena sosial yang terdapat dalam subjek penelitian ini. Nah, di mana penelitian ini membahas mengenai perkembangan koperasi di masyarakat pada era modernisasi. Nah, subjek penelitian ini itu merupakan 30 responden yang terbagi menjadi dua kategori, yakni pada usia 17 sampai 34 tahun termasuk kategori usia muda dan juga 35 sampai 65 tahun termasuk kategori usia yang tua. Nah, dan eksistensi koperasi di era modern ini juga merupakan objek analisis penelitian yang akan dibahas pada bagian hasil penelitian dan pembahasan. Nah, untuk yang kedua, yaitu ada lokasi dan waktu penelitian, di mana penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2021 sampai Juni tahun 2021, dan juga dilaksanakan di daerah masing-masing peneliti, yakni berada di daerah Malang, Pasuruan, dan Mojokerto. Nah, adapun responden seperti yang berdomisili di daerah Banyuwangi dan Blora ikut berpartisipasi dalam penelitian ini. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga ada sumber data, di mana dalam penelitian ini menggunakan data primer. Nah, data primer yang digunakan oleh peneliti adalah data mengenai eksistensi koperasi di era modernisasi. Nah, data primer tersebut berasal dari 30 responden yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Nah, untuk sumber data primer sendiri itu menurut Hasan, itu merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Nah, data primer ini bisa didapatkan dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti maupun penyebaran angket. Nah, untuk yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Nah, teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah menggunakan angket. Nah, angket
itu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Itu mungkin menurut Sugiono tahun 2014. Nah, untuk angket yang digunakan, jenis angket yang digunakan oleh peneliti yaitu merupakan jenis angket terbuka yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden dapat memberikan isian sesuai dengan kehendak dan keadaannya. Nah, teknik angket dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan instrumen penelitian yang telah disusun oleh peneliti dan diberikan kepada 30 responden melalui instrumen Google Form. Nah, untuk selanjutnya yang kelima yaitu ada analisis data. Nah, analisis data sendiri yang digunakan oleh peneliti adalah analisis kualitatif. Nah, di mana analisis kualitatif menurut Moleong mengemukakan bahwa analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Nah, teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki 4 tahap, yaitu yang pertama pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Oke, next. Oke, mungkin untuk yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan bisa dijelaskan oleh teman saya, Mayuni. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Yuda. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan kami, yaitu yang pertama mengenai tentang perkembangan koperasi di masyarakat. Di sini sudah tertera yaitu data yang kami peroleh, yaitu dari usia muda, dari rentang usia 17 tahun sampai dengan 34 tahun, dan rentang usia yang kedua adalah rentang usia tua dari usia 35 tahun sampai dengan 65 tahun. Di sini dari yang kita tahu bahwa perkembangan koperasi di masyarakat itu kita bagikan menjadi 2 generasi, yaitu generasi muda dan generasi tua. Dari yang kita lakukan penelitian itu, setelah kita menyebar angket, kita tahu bahwa sebenarnya yang perkembangan koperasi di masyarakat itu di kalangan usia muda dan usia tua itu 50-50. Jadi ada beberapa kelompok usia muda, sekitar 50% dari yang kita ketahui di sini, kelompok usia muda itu sangat memahami tentang koperasi dan ikut serta dalam gerakan koperasi. Tetapi 50% yang lain itu mereka hanya memahami tentang koperasi, tetapi tidak secara utuh. Jadi mereka hanya tahu saja tentang koperasi, tetapi tidak aktif terhadap gerakan koperasi dan kurangnya kesadaran mereka akan peran penting dari koperasi. Mereka hanya mengetahui sebatas itu. Begitupun dengan usia tua. Usia tua di sini karena mereka lebih mengetahui, karena mereka lebih mengetahui dari awal bagaimana itu koperasi. Mereka tahu karena pada awal-awal dulu koperasi itu sempat naik-naiknya, tetapi di beberapa tahun terakhir ini koperasi sempat mengalami penurunan karena banyaknya bis usaha lainnya yang lebih dipercaya masyarakat. Tetapi di masyarakat yang golongan usia tua, di sini koperasi memiliki ruang tersendiri bagi mereka. Jadi mereka masih mempercayai adanya koperasi, mereka juga masih sebagai anggota koperasi. Tapi ada beberapa di golongan usia tua juga yang kurang kesadarannya akan tentang peran penting koperasi. Jadi mereka tahu koperasi, tapi mereka tidak mengikuti koperasi. Tapi dibandingkan dengan usia muda, di sini usia tua lebih mengetahui dan lebih aktif dalam keikutsertaannya di koperasi. Selanjutnya, tentang pembahasan yang kedua, yaitu bisa dijelaskan oleh rekan saya, Melinda. Untuk Melinda dipersilahkan. Oke, terima kasih Mayuni. Selanjutnya yaitu pemahaman masyarakat mengenai koperasi. Di situ sudah
terlihat bahwa dibagi menjadi dua golongan, yaitu usia muda dan juga usia tua. Pemahaman mengenai koperasi sudah tergolong baik pada kedua usia tersebut, dan bisa disebut pada hasilnya bahwa kedua usia tersebut itu hasilnya imbang. Jadi intinya mereka bisa memahami dan mengerti mengenai koperasi. Namun secara runtutnya itu mereka masih banyak yang belum mengerti mengenai koperasi. Jadi bisa diambil contoh dari menyebut jenis-jenis koperasi atau macam-macam koperasi yang diketahui itu, responden juga masih belum memiliki wawasan yang luas. Jadi sebenarnya koperasi ini itu sangatlah penting untuk dicari informasinya, karena berpengaruh dan berhubungan juga dengan penerapan revolusi industri pada saat ini. Nah, perkembangan koperasi di masyarakat ini tentunya sangatlah penting, karena koperasi itu memiliki banyak sekali keuntungan dibandingkan dengan badan usaha yang lainnya. Dalam usia muda dan dalam usia tua, masih banyak yang belum tergabung ke dalam koperasi. Menurut hasil penelitian, masih banyak yang belum tertarik dengan koperasi. Tetapi dari usia muda maupun usia tua juga masih banyak yang ingin mengetahui atau bergabung sebagai anggota koperasi. Dan tentunya dalam bergabung ke anggota koperasi ini tidak sulit, dan kita itu hanya harus mempersiapkan persyaratan yang diminta dalam koperasi tersebut. Selanjutnya mengenai partisipasi masyarakat dalam mengembangkan koperasi di Indonesia. Bisa dijelaskan oleh rekan saya, Uda? Silahkan. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu ada partisipasi, hasil dan pembahasan bab partisipasi masyarakat dalam mengembangkan koperasi di Indonesia. Nah, dalam mencapai cita-cita koperasi, hasil dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa sebagian besar responden telah berpartisipasi dalam program yang diadakan oleh koperasi daerah tempat tinggal mereka. Nah, salah satu contohnya adalah program sosialisasi. Sosialisasi yang diadakan oleh koperasi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat sekitarnya. Nah, hal ini sejalan dengan tujuan berdirinya koperasi, meskipun sebagian besar responden masih tidak menjadi anggota koperasi. Nah, mereka masih bisa mengikuti program-program yang diadakan oleh koperasi. Untuk sekian, terima kasih. Mungkin next. Oke, mungkin ada saran tambahan dari anggota lain? Baik, di sini saya akan memberikan tanggapan. Dari pembahasan yang kita lakukan sebelumnya, itu diketahui bahwa sebenarnya koperasi itu masih memiliki ruang tersendiri di masyarakat. Karena koperasi di sini itu sangat membantu perekonomian masyarakat dan juga memiliki peran yang sangat penting. Tapi di sini tantangan terbesarnya adalah bagaimana koperasi itu dapat bertahan di era yang sekarang. Karena di era milenial saat ini, koperasi itu kurang lebih mereka hanya mengetahui tanpa mengenal. Jadi di sini merupakan saran untuk pemerintah di sini melakukan beberapa kegiatan yang sangat membantu untuk mengenalkan bagaimana peran koperasi itu penting, bagaimana generasi milenial ini dapat berperan secara langsung di koperasi tersebut, dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Di sini peran generasi milenial sangat penting dan sangat dibutuhkan. Maka dari itu pemerintah harus benar-benar menggerakkan gerakan koperasi di kalangan milenial ini agar eksistensi koperasi di era milenial ini dapat berjalan dengan baik dan dapat bertahan koperasi tersebut dan semakin berkualitasnya koperasi. Tidak hanya kuantitasnya yang, meskipun kuantitasnya pada yang kita ketahui ini berkurang, tetapi kita harus tahu bahwa kualitas koperasi ini harus tetap menjadi poin yang
diperbaiki. Sekaligus ketika kita memperbaiki kualitas, kita juga bisa perlahan memperbaiki kuantitas dari koperasi di Indonesia ini. Seperti itu penjabaran dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mewakili kelompok, mohon maaf dan terima kasih. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.